Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan. Biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Mazmur pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang doa yang didengar oleh Tuhan. Saudara, tentu saja di dalam kehidupan kita seringkali berdoa. Bahkan mungkin saat ini pun ada doa-doa yang sedang saudara naikkan kepada Tuhan dan sedang saudara nantikan jawabannya. Kita akan belajar doa seperti apa sebenarnya doa yang didengar oleh Tuhan dan yang dijawab oleh Tuhan. Karena tidak semua doa-doa yang dinaikkan oleh Tuhan dijawab oleh Tuhan. Tidak semua doa yang kita naikkan itu kita beroleh jawabannya. Apa yang kita rindukan menjadi kenyataan, apa yang kita rindukan diwujudkan. Dan tentu saja saudara, setiap kita rindu supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Seruan kita, kerinduan kita dijawab oleh Tuhan. Adakah saat ini doa-doa yang sekian lama saudara sudah naikkan kepada Tuhan dan saudara rindu jawabannya? Saudara rindu doa saudara itu dijawab oleh Tuhan dan kerinduan saudara menjadi kenyataan. Mari siapkan hati saudara. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini yang menjadi dasar bagi renungan kita kepada saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Doa dalam pergumulan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan. Luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku.
aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut, mereka mundur dan mendapat malu sekejap mata. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur Daud. Kembali kita akan belajar dari Mazmur Daud. Dan kemudian di dalam Mazmurnya di pasal 6 ini, saudara, Daud menceritakan tentang pengalaman hidupnya, tentang pengalaman doanya. Apa yang terjadi atas doa-doanya kepada Tuhan. Itu yang dia ceritakan, saudara. Dan yang akan saya rindu juga kita belajar adalah apa yang dia lakukan sehingga doanya tersebut terjadi demikian. Di mana apa yang terjadi atas doa-doanya dia jelaskan mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-11, saudara. Di mana di sana Daud berkata, "Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku." Saudara, Daud menaikkan doa-doanya dalam tangisan. Tentu saja kondisi situasi yang dia alami adalah situasi yang sangat sulit, sampai doanya itu disertai dengan tangisan. Saat ini, adakah saudara sedang berdoa kepada Tuhan? Dan mungkin doa saudara sudah disertai dengan tangisan oleh karena beratnya masalah yang saudara alami di dalam kehidupan saudara, beratnya persoalan yang menindih beban saudara, menindih kehidupan saudara, beban saudara menindih kehidupan saudara. Masalah di tengah pekerjaan, masalah di tengah bisnis, masalah di keluarga, masalah penyakit atau masalah apapun yang saudara alami saat ini begitu berat sehingga saudara mulai menangis di kaki Tuhan. Menangislah. Kenapa, saudara? Karena Daud berkata, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Ketika saya dan saudara datang kepada Dia, berdoa memohon dengan menangis di hadapannya, tidak usah malu. Allah mendengar tangisanmu, Allah mendengar tangisanku. Dia mendengar seruan kita menangis di hadapannya minta tolong, saudara. Bahkan firman-Nya berkata Dia mengerti bahasa tetesan air mata kita. Dia mendengarkan tangisan kita. Dan ayat 10 pemazmur ini berkata bahwa Tuhan telah mendengar permohonanku dan Dia menerima doaku. Daud juga menegaskan bahwa Tuhan mendengarkan permohonan-permohonannya dan bahwa Tuhan menerima doa-doanya. Tuhan mendengar tangisannya, Tuhan mendengar permohonannya, dan Tuhan menerima doa-doanya. Dan kemudian dia berkata, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Musuh-musuhnya terkejut melihat bagaimana Tuhan menjawab dia. Tuhan melakukan keajaiban, Tuhan menolong dia, Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupannya. Dengar, saudara, ketika kita datang kepada Tuhan berseru, menangis, memohon pertolongannya, Dia Allah yang mendengar tangisan kita. Dia Allah yang mendengar permohonan kita. Dia Allah yang menerima doa-doa kita, saudara. Dan orang-orang pun akan melihat. Orang-orang yang mungkin merendahkan saudara, orang-orang yang mungkin memusuhi saudara, orang-orang yang mungkin tidak menganggap saudara. Dengar, saudara, satu saat mereka akan mengalami seperti musuh-musuh Daud, di mana pada waktu itu musuh-musuh Daud terkejut melihat bagaimana Allah menjawab doa Daud, bagaimana Allah membela Daud, bagaimana Allah campur tangan melakukan mujizatnya dalam kehidupan Daud. Dengar, saudara, orang-orang pun akan terkejut melihat bagaimana Tuhan membela saudara, Tuhan menolong saudara, Tuhan melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Saya mengalami itu di dalam kehidupanku, saudara. Ketika aku melayani Tuhan, saat aku merintis, begitu banyak suara-suara yang terdengar yang mengatakan
Suara itu adalah suara ejekan sebenarnya. Mereka berkata bahwa pendeta kalau terlalu muda seperti itu, tidak akan ada orang yang mau mengikut dia. Lalu yang kedua, mereka berkata, pendeta kalau tidak pandai berbicara di depan umum seperti itu, tidak akan ada orang yang mengikut dia. Bahkan ada orang yang berkata, ketika aku sering menutup rumah berdoa, ada orang yang berkata, itu pendeta gila. Dengar saudara, itu terjadi dulu. Tapi ketika aku lihat bagaimana aku menangis di kaki Tuhan, aku memohon pertolongan Tuhan, aku berdoa di kaki Tuhan, dan aku melihat bagaimana Tuhan mendengar tangisan, Tuhan mendengar teriakan minta tolong, Tuhan mendengar seruan-seruanku. Akhirnya mereka melihat bahwa dahsyat pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah pelayanan yang kukerjakan bagi kemuliaan-Nya. Saya mau menegaskan juga kepada saudara bahwa Allah itu Allah yang sanggup mengubah segala situasi dalam kehidupan saudara. Menangislah di kakinya, minta tolong. Naikkan permohonan doa saudara, permohonan minta tolong saudara kepada Dia. Dia Allah yang mendengar tangisanmu. Dia Allah yang mendengar permohonanmu minta tolong. Dia Allah yang menerima doa-doamu. Itu yang ditegaskan oleh Daud di sini saudara. Tuhan mendengar tangisannya. Tuhan mendengar doanya. Tuhan menerima permohonan-permohonannya. Dan yang saya rindu kita renungkan bersama, saya rindu kita belajar bersama saudara. Doa yang bagaimana selain doa dengan tangisan, doa dengan permohonan minta tolong, doa seruan-seruan kepada Tuhan, doa yang bagaimana yang dinaikkan oleh Daud kepada Tuhan, sehingga Allah mendengar tangisannya, Allah mendengar permohonannya, Allah menerima doa-doanya. Yang pertama saudara, di ayat 2, di sana Daud menegaskan, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu." Di dalam ayat 2 ini saudara, hal yang nyata di sana adalah Daud sadar akan dosa-dosanya, sehingga dia mohon ampun kepada Tuhan, dan dia berkata, "Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan jangan menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu." Dia tahu dia manusia berdosa, dia tahu dia manusia yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan pelanggaran, dan dalam keberadaan dan kesadarannya itu dia datang kepada Tuhan dan dia menyertakan doanya dengan permohonan minta ampun di hadapan Tuhan. Penyesalan akan dosa-dosanya, dan dia minta ampun dan memohon pertolongan Tuhan supaya dia tidak kena murka Tuhan. Artinya saudara, doa Daud itu adalah doa yang disertai dengan pertobatan, doa yang disertai dengan permohonan minta ampun. Saudara, seringkali orang-orang protes, anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen protes. Mereka berkata, "Tuhan, kenapa Engkau tidak menjawab aku?" Dan mungkin Tuhan berkata, "Kenapa engkau menghalangi aku menjawab doamu?" Karena ayat firman Tuhan berkata, "Bukan pendengarannya kurang tajam mendengar seruanmu, bukan tangannya kurang panjang memberi jawaban doa bagimu, tapi yang menghalangi Tuhan, yang menjadi penghalang antara Tuhan dengan engkau adalah dosa-dosamu sendiri." Seringkali doa-doa kita tidak dijawab saudara, bukan karena Tuhan tidak mau menjawab doa kita. Dia rindu menjawab doa kita, tetapi kita sendiri yang menghalangi Tuhan menjawab doa-doa kita. Dengar saudara, itu yang disadari oleh Daud, sehingga saat dia menangis di hadapan Tuhan, saat dia berdoa berseru kepada Tuhan, dia sertakan permohonan ampun, dia sertakan pertobatan atas doa-doanya. Dia bukan hanya berdoa dan kemudian berbuat dosa dan berbuat dosa, tetapi dia menangis berdoa di hadapan Tuhan, dan kemudian dia juga bertobat di hadapan Tuhan. Saat ini saudara, apakah saudara hidup berdoa? Apakah saudara sedang menangis minta tolong di hadapan Tuhan? Teruslah berdoa, teruslah menangis di hadapan Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, adakah saudara sudah bertobat di hadapan Tuhan?
Adakah saudara yang sudah mohon ampun di hadapan Tuhan atas segala dosa-dosa yang saudara lakukan? Sudahkah saudara mengalami pengampunan di dalam Yesus Kristus? Sudahkah saudara percaya bahwa dosamu telah ditanggung di kayu salib? Yesus sudah mati bagi saudara, dan kemudian saudara percaya bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Sudahkah saudara mengalami itu? Kalau saudara belum mengalami itu, sebenarnya saudara belum diperdamaikan dengan Tuhan. Artinya saudara masih musuh Tuhan. Kalau saudara musuh Tuhan, bagaimana Tuhan menjawab doa-doa saudara? Untuk Tuhan menjawab doa saudara, saudara harus diperdamaikan dengan Tuhan. Dan yang bisa memperdamaikan saya dan saudara dan Tuhan, memperdamaikan kita dengan Tuhan, hanya Yesus, hanya pengorbanan Yesus. Dia Allah yang rela mati, rela berkorban bagi kita. Saudara, sudahkah saudara percaya bahwa dosamu sudah diampuni? Sudahkah saudara sujud di kaki Yesus dan mohon ampun di kakinya? Dengar saudara, biarlah kita sertai doa-doa kita dengan permohonan ampun di kaki Yesus. Itulah doa yang didengar oleh Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, yang dilakukan oleh Daud selain dia mohon ampun sehingga Tuhan mendengarkan doa-doanya, adalah ayat yang ketiga. Di sana dia berkata, "Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi?" Yang kedua saudara, dia sertai doanya dengan permohonan belas kasihan Tuhan. Itu yang menyebabkan akhirnya tangisan dan doa-doanya didengar oleh Tuhan. Dengar saudara, kita boleh berhikmat. Bangun terus hikmat saudara. Kita boleh punya pengetahuan, punya kecerdasan, punya berbagai hal dalam kehidupan kita. Itu sangat penting untuk menunjang kita berhasil dalam Tuhan, untuk menunjang kita mengalami perkara-perkara besar dalam Tuhan. Bangun itu. Tetapi hal yang perlu kita sadari bahwa di atas semuanya itu adalah belas kasihan Tuhan. Tanpa belas kasihan Tuhan tidak akan ada gunanya apapun. Itu yang disadari oleh Daud saudara. Sehingga sekalipun dia orang yang luar biasa, dia berkata, "Kasihanilah aku Tuhan." Dia sadar hanya karena belas kasihan Tuhan, hanya oleh belas kasihan Tuhan dia mampu, sehingga dia berkata, "Kasihanilah aku Tuhan." Hari ini pun saudara, dalam segala kondisi yang sedang saudara alami, kalau saudara rindu mengalami Tuhan mendengar permohonan saudara, Tuhan menjawab doa saudara, maka hal kedua yang harus saudara lakukan adalah selalu sadari bahwa kita butuh belas kasihan Tuhan, dan sertakan doa-doa kita dengan kesadaran dan permohonan akan belas kasihan Tuhan. Semuanya hanya karena belas kasihannya. Minta saudara, mohonkan belas kasihan Tuhan. Dia mengasihi saya, dia mengasihi saudara. Kemudian yang ketiga saudara, yang terakhir yang dilakukan oleh Daud sehingga Tuhan mendengar doa-doanya, dia berkata ayat yang kelima, "Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati?" Yang ketiga, Daud menyertakan doanya dengan permohonan supaya Allah bertindak. Dia berkata, "Kembalilah ya Tuhan, luputkanlah aku." Itu satu permohonan supaya Allah bertindak. Saat ini saudara, mari berdoa. Apapun situasi saudara, bagaimanapun keadaan saudara saat ini, mari kita mohon supaya Allah bertindak dalam kehidupan kita. Karena ketika Allah bertindak, maka segala perkara bisa jadi. Jika Allah bertindak, maka perkara besar pun akan terjadi di dalam kehidupan saya dan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya mari kita berdoa, Tuhan bertindaklah, Tuhan lakukanlah. Ketika saudara ada dalam keadaan sakit, mari kita berdoa, Tuhan sembuhkanlah.
Ketika saudara membutuhkan mujizat Tuhan di tengah-tengah bisnis, usaha, pekerjaan saudara, mari kita berdoa, nyatakan kuasa-Mu sehingga bisnis, usaha, dan pekerjaan saudara bisa berubah, bisa membaik, bisa berkembang, dan bisa maju. Mari kita berdoa dan memohon Allah bekerja, Allah bertindak. Dan ketika Daud menyertakan doanya dengan permohonan minta ampun di hadapan Tuhan, dengan pertobatan, ketika Daud menyertakan doanya dengan permohonan belas kasihan Tuhan, dan ketika Daud menyertakan doanya dengan permohonan Allah bertindak, akhirnya Tuhan mendengar permohonannya, akhirnya Tuhan mendengar seruan-seruannya, tangisannya. Hari ini saudara, kalau saya dan saudara rindu campur tangan Tuhan, rindu Tuhan mendengar tangisan dan doa-doa kita, mari sertakan doa kita dengan pertobatan kita. Jangan hanya berdoa tanpa pertobatan, berdoalah disertai pertobatan. Berdoalah disertai dengan permohonan belas kasihan Tuhan, dan berdoalah disertai dengan permohonan supaya Allah bertindak. Artinya apa? Tuhan yang berotoritas. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita dan kita raih janji firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama sebelum kita akan melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya sekali lagi, buat komitmen, terapkan firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka.
Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan. Dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka, berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja,
Dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.